Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah. Ternyata pelurunya Pak Om Noy mengenai si Jack. Yap, si buah darat itu namanya Jack. Pak Om Noy yang histeris pun meminta agar buayanya dibawa ke rumah sakit. Mereka menggotong buayanya tuh, terus dinaikin ke mobil. Dan sesampainya di rumah sakit, keadaannya malah makin kacau. Karena si Jack ini malah dibawa ke UGD. Iya si goblok, itu buaya kenapa dibawa ke rumah sakit manusia anjir? Alhasil para perawat dan pasien pun panik karena kedatangan si buaya Jack. Saat lagi operasi, Pak Om Noy ngejelasin kalau dia tuh cuma nodongin pistol buat nakut-nakutin doang gitu. Setelah operasi, dokter pun keluar dan bilang kalau buayanya meninggal gara-gara kehabisan darah. Dokter juga nemuin sebuah kunci, lalu Chip ngaku kalau itu kunci mobilnya. Tagihan rumah sakit pun mahal gara-gara kekacauan yang dibikin Jack. Lalu semua itu ditanggung sama si Chip, karena menurutnya itu gak bakal terjadi kalau Chip gak keras kepala. Terus Chip pun bertanya soal uang kelebihan dari Pak Om Noy dipakai buat apa. Pak Om Noy pun ngejawab kalau uangnya dipakai buat itu buaya, Bu Om Noy buat beli mesin cuci, dan si 2 biji ini dipakai buat beli motor dan gigi emas. Habis itu Chip pun bilang bakalan menutup kasus ini dan bilang ke atasan, yang akhirnya ngebuat bingung soal ini siapa yang menangin kompetisi anjir. Dan pas mau pulang, Ko pun memanggil mantannya dan ngelakuin hal absurd ya, kayak kelakuan mantannya itu tempo hari di lapangan. Mereka yang ngelihat kebucinan mereka pun kesel dan ninggalin mereka. Hari berganti, Sua ngecek Chip di kamarnya. Ternyata dia udah pergi ke Bangkok, naik mobil kantor, dan ninggalin surat buat Sua buat memasang roda mobil miliknya. Di perjalanan, dia senyum-senyum sambil dengerin rekaman suara, yang ternyata isi rekaman itu adalah rekaman pengakuan para tersangka semalam saat di rumah sakit. Pas sampai di kantor bank pusat, dia mau ngasih rekaman itu ke si bos, dan gak lama dia kayak gak tega gitu, terus balik dan ngambil lagi kaset rekaman dia barusan. Tapi pas dia cek di ruangannya, ternyata dia salah ambil kaset, yang ternyata itu isi rekaman video milik Jamet. Yongle, gue masih inget anjir. Panik dan mau nukerin lagi kasetnya, tapi sayang kaset rekamannya udah didengerin sama si bos, dan langsung si bos berkata good job. Scene berganti ke para tersangka yang ditelepon sama pihak bank yang mengatakan kalau duitnya gak segera dikembalikan, mereka bakalan dituntut. Pada saat Sua memasang roda, dia didatengin Pat yang ngejelasin kalau dirinya barusan dapat telepon berupa ancaman dari pihak bank dan merasa kebingungan sama apa yang dikatakan Mbak Chip semalam. Sua pun langsung OTW ke kantor bank pusat dan nyerahin uang tunai sejumlah uang yang dikeluarkan mesin ATM ajaib itu. Bos pun ngabarin Chip kalau kasusnya tuh udah diselesain sama Sua dan meminta mengurus pembatalan proses penuntutan. Lalu Sua pun dipanggil sama Chip dan ditanyain soal gimana mereka bisa dapat uang segitu cepat. Lalu dia pun mau mengundurkan diri karena merasa kalah dalam kompetisi. Sua ngaku nih kalau dia nalangin mereka pakai duit yang akan mereka pakai buat pernikahan. Chip jadi kesel loh dan mempertanyakan soal keseriusan Sua yang mau nikahin dia apa enggak. Sua ngejawab dia memang serius akan menikahinya, tapi menurutnya Chip terlalu ambisius buat memenangkan kompetisi mereka dan tega terhadap nasib orang lain. Chip yang ngerasa kesel pun minta putus aja dan membatalin pernikahannya. นี่พูดจริงไหมเนี่ย จริง จะเลิกจริงเหรอ ใช่ ได้งั้นเลิกก็เลิก ไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่ง Hari-hari berganti dan di hari kerja di kantor berjalan seperti biasa, tapi dengan
atmosfer hubungan Chip dan Sua yang berbeda. Terlihat Sua yang menghitung duit dari Pak Amnoy, Bu Amnuri, dan si duo biji Pat dan Put. ค่อยๆทยอยส่วนคืนให้นะ Chip lagi ada di perjalanan dengan rekannya dan juga sama si Jamet yang sedang nyanyi-nyanyi sambil godain Mbak Chip. Kesel karena nyanyinya cuman asal bisa doang, Chip pun jahil dengan menancap gas mendadak yang akibatin si Jamet terjungkel. Dan pas itu juga keluarlah kelindangan kertas yang ditulis Sua ke Mbak Chip dulu. Jamet yang cemburu pun ngelaporin ke bapaknya yang ngakibatin Chip dipanggil ke hadapan bos. Dan pas si bos nyuruh si Jamet buat manggil juga Sua, si Mbak Chip pun ngelarangnya dan bilang kalau dialah yang akan mengundurkan diri. Besoknya pas sudah sampai di kantor, Sua celingak-celingok ke ruangan Chip dan temennya si Danai pun ngasih tahu soal pengorbanan Chip yang rela keluar dari kerjaannya. Danai juga bilang ke Sua kalau pembahasan soal tetnya Chip yang seakan-akan berbunyi deng-deng kalau lagi jalan itu cuma candaan doang. Sua makin nolep, ditambah dengan emosi gegara candaan si Danai, dia pun nancepin straples ke dadanya. Pas malam Halloween, Sua pergi ke bar dan terlihat tuh setempuk surat undangan yang siap diedarkan, tapi malah cuma dianggurin. Chip ternyata juga ada di sana tuh. Sua pun ngajakin ngobrol Chip di luar dan bercanda soal malam ini yang seharusnya adalah malam pesta pernikahan mereka. Sua juga bilang kalau dia juga ikut mengundurkan diri dari pekerjaannya. Chip yang dengar pun kesel, orang dia malah rela berkorban, malah dia ikut-ikutan. Langsung Sua pun bilang kalau itu cuma bohong. Chip makin kesel dong karena Sua suka bercanda yang kayak gitu. Lanjut, Sua pun ngajakin balikan Mbak Chip. Chip yang masih ngambek sempat gak mau. Lalu Sua ngajakin bermain sweet batu kertas gunting. Dimana kalau Sua yang kalah, Chip mau balikan lagi sama Sua. Dan kalau Sua yang kalah, berarti permintaan balikan Sua Chip tolak. Chip pun tetap gak mau awalnya, tapi Sua ngeyakinin Chip kalau ini permintaan terakhirnya. Terus Sua pun mengalah dan memasang sweet kertas duluan dan meminta Chip buat nentuin apakah Sua yang menang atau yang kalah. Lalu Chip pun memasang sweet batu. Sua nolep lagi tuh, gegara dia menang yang artinya dia ditolak. Tapi langsung Chip mengganti sweetnya menjadi sweet gunting yang artinya Sua kalah dan Chip mau dilamar Sua lagi. Sua pun seneng dan mau nyium Mbak Chip. Tapi bohong, anjir. Lanjut, mereka yang balik berpesta. Sua pun ngelakuin adegan yang gue lakuin kepada Put pas di rumah sakit. Dan setelah itu film pun bersambung. Ada film keduanya guys, sabar aja. Tapi gak tau kapan ya gue review. Cuk, masih sakit nih perut gue gara-gara ngakak pas ngerangkum nih alur film. Menurut kalian gimana filmnya? Bikin bengek juga kan? Emang bener ya, film-film Thailand tuh lucu-lucu, sukses gitu bikin yang nonton terpingkal-pingkal. สวัสดีครับ ผมโยครับ Oke, sampai di sini gue bisa simpulin sih soal hubungan tuh jangan terlalu ambisius buat ngebuktiin siapa yang hebat dalam berhubungan. Karena dalam berhubungan tuh ya harus saling melengkapi, saling menutupi setiap kekurangan pasangan, dan juga jangan lupa soal kepastian dalam hubungan. Udah ya, sekian dulu video gue kali ini. Buat kalian yang mau request alur film yang pengen gue ceritain, monggo subscribe channel gue, like video ini dan tulis request kalian di komentar ya. Terakhir banget,
Ya gue mau ngucapin makasih buat yang udah ngedukung channel gue, sehingga gue makin semangat gitu ngembangin channel ini. 2 บาท 3 บาท ฉันยังคืนเลยจ้ะ Salam dari gue, Kiawo. ถูกต้องครับ